Bayangin ada perusahaan yang punya omset miliaran dolar, tapi dia punya komitmen untuk belanja triliunan dolar. Itu mah bukan growth story, jangan-jangan itu skema Ponzi. Oke, gue akan mulai dengan satu berita. Dimana di tahun September 2025, kita lihat ada perusahaan yang namanya Nvidia, salah satu perusahaan yang sangat besar, melakukan investasi, teman-teman, ke satu perusahaan yang namanya OpenAI, salah satu startup yang paling hot, yang kita tahu yang bikin ChatGPT. Nvidia ini melakukan investasi sebesar 100 miliar dolar untuk apa? Untuk membangun supaya OpenAI bisa bangun data center lebih dari 10 gigawatt. Itu cukup untuk menyalakan listrik kota-kota besar. Dan Nvidia melakukan investasi sebesar 100 miliar dolar ke OpenAI. Beberapa minggu kemudian, OpenAI melakukan deal dengan satu perusahaan yang namanya AMD. Ya, di mana OpenAI dapat tawaran untuk membeli 160 juta sahamnya AMD, ya, atau setara sekitar 10% perusahaannya, ya, dengan harga 0,01 dolar per saham. Basically, dapat harga yang sangat murah. Sebagai gantinya, OpenAI harus beli 6 gigawatt ya, GPU punyanya AMD yang setara sekitar value-nya itu sekitar 90 miliar dolar. Oke, sampai sini teman-teman coba untuk liatin dulu cara skemanya dan teman-teman coba perhatiin lebih dalam. Nah, teman-teman, nilai warannya ini yang OpenAI untuk beli sahamnya AMD itu sekitar 40 miliar dolar. Jadi bisa dibilang AMD itu sebenarnya rugi secara equity ya. Mereka rugi secara dealnya, tapi ini dilakuin untuk mengunci demand, di mana AMD udah pasti dibeli 90 miliar dolar. Ini kan revenue buat AMD. Belum lagi abis itu OpenAI melakukan deal dengan yang namanya Broadcom. Di mana OpenAI akan membeli chip 10 GB yang setara dengan 350 miliar dolar dalam kurun waktu 4 tahun ke depan. Kita bisa lihat bahwa OpenAI melakukan komitmen untuk belanja banyak banget dari AMD, dari Broadcom, dan gak cuma ini, teman-teman. OpenAI juga beli ke Oracle, Microsoft, Amazon, dan banyak perusahaan lainnya, sehingga totalnya OpenAI punya spending sekitar lebih dari 1 triliun dolar. Angkanya sangat jumbo untuk perusahaan yang belum profitable.